Di informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini, penambahan kasus COVID-19 per hari masih terus mencetak rekor tertinggi. Lantas mungkinkah pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM darurat hingga 4-6 pekan mendatang? Rencana ini terungkap dalam presentasi rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR. Dalam skenario berat, PPKM darurat diperkirakan dapat berlangsung selama 6 minggu. PPKM darurat menargetkan penurunan mobilitas masyarakat serendah-rendahnya minimal 50% dari kondisi normal. Namun sejauh ini target tersebut belum tercapai. Mengutip data dari Apple Mobility Index, indeks mobilitas masyarakat Indonesia dengan mengemudi per 11 Juli 2021 adalah 77,45%. Selain itu, PPKM darurat juga bertujuan menekan angka kasus harian hingga ke kisaran 10.000 per hari. Akan tetapi dalam 14 hari terakhir, angka penambahan kasus terus bertambah, rata-rata menyentuh 30.831 orang per hari. Masih terkait pandemi COVID-19, ada kabar baik. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut vaksin COVID-19 yang telah disuntikan dengan dosis penuh dapat menghindarkan gejala parah dari varian virus Delta. Kepala Ilmuwan WHO, Dr. Soumya Swaminathan menyebut meski vaksin COVID-19 tidak dapat 100% melindungi dari virus corona, namun vaksin mampu meredam keparahan yang ditimbulkan akibat varian virus baru. Selain itu, ia menekankan bahwa vaksin COVID-19 juga terbukti ampuh dalam mengurangi rawat inap dan mencegah resiko kematian akibat infeksi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan gejala parah dan rawat inap yang meningkat di beberapa bagian dunia disebabkan oleh rendahnya angka vaksinasi corona. Tedros meminta agar negara-negara di dunia, terutama negara ekonomi utama G20, untuk lebih aktif dalam membantu menjangkau vaksin ke negara-negara yang belum memiliki akses. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan resmi mencopot Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Dr. Rukmono Siswisanto dari posisinya. Rukmono digeser menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Sudoyo Magelang. Pengumuman ini disampaikan tidak lama setelah kabar krisis tabung oksigen yang diduga menyebabkan 63 pasien meninggal dunia di RSUP Dr. Sarjito. Namun Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan membantah puluhan pasien tersebut semuanya meninggal akibat kekurangan oksigen. Banu menjelaskan oksigen sentral RSUP Dr. Sarjito baru benar-benar habis pada Senin 12 Juli pada pukul 8 malam, di mana bantuan oksigen tabung sudah diterima termasuk kiriman dari Polda DIY. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam penyegaran organisasi. Ia mengingatkan organisasi yang dijalankan saat ini di lingkungan Kemenkes sedang menghadapi tekanan yang luar biasa karena peningkatan penularan COVID-19. Di informasi yang terakhir, berminat jadi PNS, pendaftaran CPNS sudah resmi dibuka sejak 7 hingga 21 Juli mendatang. Nah, setelah dibuka, pendaftaran di instansi Badan Pemeriksa Keuangan nampaknya masih sepi peminat. Data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN hingga 8 Juli 2021 menunjukkan belum ada satupun peserta yang mensubmit formulir pendaftaran untuk BPK alias nol lamaran. Tidak ada lamaran ini membuat BPK pun masuk dalam instansi yang paling sepi peminat dan berada di posisi pertama hingga 8 Juli ini. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan buat Anda yang berminat untuk bekerja di BPK untuk bisa segera mendaftarkan diri. Kebutuhan formasi seleksi CPNS BPK pada tahun ini cukup besar dengan kualifikasi pendidikan yang beragam, mulai dari D3 hingga S1 jurusan akuntansi hukum hingga statistik.
Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengumumkan total seluruh kebutuhan calon pegawai negeri sipil atau CPNS sebanyak 1.320 formasi, di mana CPNS ini nantinya ditempatkan di kantor BPK di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.